Shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kekasih kami yang ada di GBI Betania Blessing, Pasar Baru Jambi, serta anak-anak rohani kami yang ada di GBI Clear di Kota Bontang, dan semua Anda kekasih-kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Ya, kita sekarang sudah dihentar dengan kemurahan Tuhan memasuki tahun yang baru 2025. Dan saya percaya ada satu hal ilahi yang harus mendasari langkah kehidupan kita untuk menelusuri sepanjang tahun 2025 ini. Apakah itu yang ilahi? Yaitu pengharapan. Selama kita hidup, selama kita diberi Tuhan nafas, kita tidak pernah berhenti ya untuk berharap. Anda nggak boleh berhenti untuk berharap. Karena pengharapan inilah yang akan mengikatkan Anda, menghubungkan Anda dengan sebuah tujuan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara dan saya loh. Jadi kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di sepanjang tahun 2025 ini. Tapi yang pasti yang kita tahu dan harus tahu adalah Tuhan menyertai kita. Tapi penyertaan Tuhan itu hanya bisa Anda rasakan kalau Anda punya pengharapan. Kalau Anda tidak punya pengharapan, semua kesulitan, semua kemustahilan yang akan terjadi di sepanjang tahun ini, Anda nggak akan pernah bisa melampauinya. Kenapa? Karena udah pesimis duluan. Karena kita udah ciut nyali duluan. Pengharapan yang Tuhan taruh dalam diri saudara itulah yang akan memberikan Anda sebuah keantusiasan untuk meraih tujuan Allah dalam kehidupan saudara. Dan ingat, tujuan Allah dalam hidup kita adalah Anda dijadikan serupa dengan Yesus untuk memerintah. Memerintah itu bukan nunjuk orang, nunjuk sana, tunjuk sini, untuk melakukan sesuatu atas kemauan kita, bukan. Konsep memerintah itu adalah melayani. Jadi Anda akan punya hati yang melayani di sepanjang tahun 2025 ini. Itu menjadi sebuah dasar untuk Anda punya pengharapan. Nah, Alkitab saya berkata dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan di sana adalah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan dalam bahasa Ibrani kata yang dipakai adalah tikwa. Tikwa itu adalah seperti cord ya, atau seperti tali atau kabel yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi ketika Anda punya pengharapan, Anda akan punya semacam penghubung ya antara hidup Anda, antara hasrat Anda dengan sesuatu yang ilahi yang ada dalam diri Allah. Yaitu sungguh-sungguh Tuhan berikan pada saudara rancangannya. Sepanjang tahun ini kalau ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak nyaman yang akan Anda alami, percayalah, itu bukan rancangan Tuhan, tapi Allah bekerja di dalamnya untuk merancangkan hatimu penuh dengan damai sejahtera. Dan Dia tetap berjanji hari depanmu adalah hari depan yang penuh pengharapan. Ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak nyaman yang akan Anda alami mungkin tahun ini mungkin ya, itu untuk melatih kita menjadi pribadi yang punya pengharapan yang berkualitas. Jadi bukan pengharapan yang ecek-ecek. Kalau pengharapan Anda berkualitas, maka hidup Anda pun akan menjadi pribadi yang memiliki kualitas kekokohan iman. Pengharapan itu adalah dasar sesuatu yang akan terjadi. Kalau iman sesuatu yang sudah kita yakini. Tapi kalau pengharapan sesuatu yang akan terjadi, Anda udah yakini duluan, itu pengharapan. Dan saya rindu supaya hari ini semua kesulitan, semua pergumulan hidup saudara, itu bisa engkau atasin bahwa dengan satu keyakinan, bahwa Tuhan tuh ngasih saya hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang mencapai tujuan Allah dalam hidup saudara. Tujuan Allah itu apa? Anda jadi serupa dengan Yesus. Jangan tujuan yang menyenangkan diri sendiri. Kita alihkan, bagaimana serupa dengan Yesus, kita melakukan dengan segala macam cara. Pokoknya aku jadi serupa dengan Yesus. Kalau dengan mengampuni aku serupa dengan Yesus, saya akan lakukan. Kalau dengan menabur saya menjadi serupa dengan Yesus, saya akan lakukan. Kalau dengan melayani saya akan jadi seperti Yesus, saya akan lakukan. Jadi apapun akan Anda buat untuk melakukan tujuan Allah dalam saudara. Dan pengharapan itu adalah bagian di mana Anda mengejar tujuan Allah dalam saudara. Jangan punya tujuan yang lain Bapak Ibu. Kalau Anda punya pengharapan, Anda akan menjadi pribadi yang betul-betul punya keantusiasan. Dan lihat, pengharapan itu seperti apa? Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Kata selamat dalam Amsal 18 ayat 10, Raja Salomo menggunakan kata dalam bahasa Ibrani, sagap. Sagap itu artinya adalah Anda put on high.
ditempatkan di atas, ya, inaccessible. Jadi Anda ketika dalam keadaan punya masalah, punya pergumulan, kemudian pengharapan itu muncul di hatimu, di depanku, di depan pengharapan, betul-betul Tuhan sudah menempatkan Anda di sebuah posisi di atas. Jadi masalah, kesulitan tidak akan pernah bisa mengakses Anda. Sama seperti seorang anak kecil yang sedang dikejar anjing, lalu dia lari ke pelukan papanya angkat dia tinggi-tinggi, dan dia dengan menendang anjing itu dengan kaki papanya. Ya, jadi anjing itu tidak bisa menjangkau atau bisa menerkam anak itu karena ada di tempat yang atas. Itulah pengharapan, di mana Anda akan dibawa Tuhan menjadi selamat kalau masuk ke menara itu. Nah, tahun 2025 ini Bapak Ibu harus selalu stay di menara itu. Menara itu apa? Nama Tuhan. Bawalah nama Tuhan dalam perilaku saudara, tutur kata saudara, keuangan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Bawalah nama Tuhan itu selalu. Supaya apa? Engkau mengalami perlindungan Tuhan. Engkau dibawa on high, di atas kehidupan saudara, dibawa Tuhan. Dan perlindungan Tuhan nyata atas kehidupanmu. Kenapa? Engkau diselamatkan. Dan itulah bagian status kita sebagai orang benar. Orang benar adalah orang yang punya pengharapan, di mana dia selalu ke menara itu. Nama Tuhan itulah menara. Itu yang dibuat oleh Daud ketika menghadapi Goliat. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing dan pedang, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia bawa nama Tuhan, dia punya pengharapan untuk bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Dia ada di on high. Ya, dia nggak bisa diakses oleh pedang, tombak dan lembingnya Goliat. Kenapa? Dia ada di menara itu, tidak ada yang bisa akses dia. Dan dia mendatangi Goliat dengan pengharapan akan mengalahkannya. Dan Tuhan memenuhi harapan Daud. Sama seperti Tuhan memenuhi harapan Daud, demikian juga Tuhan akan memenuhi harapan saudara. Goliat apa di depan saudara saat ini yang akan menghadang Anda di tahun 2025? Miliki semangat tekad yang luar biasa untuk selalu ada di menara itu. Bawa nama Tuhan dalam hidupmu. Dan orang melihat bahwa Anda disertai Tuhan. Tidak hidup sembarangan, tidak perilaku sembarangan, bisa jaga hati dengan baik, tidak menunjukkan sikap hati yang sembarangan, terus jadi berkat bagi banyak orang. Karena ada nama Tuhan dalam hidup saudara. Hentikan perselingkuhan, hentikan percabulan, hentikan segala keinginan daging, iri, sirik, dengki, yang ngambekan, buang semua itu. Itu hanya membuat Anda keluar dari menara itu. Kalau Anda orang benar, Anda akan masuk menara itu. Ada nama Tuhan yang melekat dalam hidup saudara. Dan disitulah pengharapanmu akan menjadi nyata. Karena engkau bersama dengan Tuhan yang dahsyat itu. Doa saya menyertai saudara, salam dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuhan Yesus berkati. Doa saya menyertai semua jemaat GBI Pasar Baru Jambi dan juga GBI Clear Kota Bontang. Dan semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Doa saya menyertai saudara. Jadilah orang benar, jangan jadi orang jahat. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.